langsung. Yang ibu solehah, ibu pengawas tadi yang ditemui itu sekelumit. Kalau Anda menempatkan diri Anda sebagai tempat mengadu, Anda akan mendengar sesuatu lebih dari itu semua. Khususnya di anak usia pubertas yang secara nalar belum bisa berpikir cerdas, akan tapi syahwat sudah bangkit. Makanya kerusakan-kerusakan moral itu lebih mudah dimasukkan di anak usia SMP, karena waktu itu masa puber. Jadi masa ada kecenderungan dengan lawan jenis. Kalau orang dulu kan masih terkontrol, tidak ketemu dan sebagainya. Sekarang sudah bisa tukar-menukar handphone, tukar-menukar foto dan seterusnya. Begitu mudahnya untuk digenjot syahwat itu untuk menjadi semakin parah. Jadi memang problem hari ini problem sekolah. Maka harapan kami adalah lembaga pendidikan harus betul-betul meningkatkan kualitas. Tidak saja kontrol, tapi edukasi yang benar kepada penggunaan handphone. Dan tadi kami bicara dengan para wali santri An-Nahl, para wali santri Anda dengar yang disampaikan ibunda sudah kami sampaikan. Kami tidak mengada-ngada kisah di luar sana. Maka kalau ada anak, seorang ibu, bapak, anaknya mau masuk ke pondok pesantren, itu telah terselesaikan problem 80% lebih. Problem pergaulan, problem handphone, problem tontonan, problem ini sudah terselesaikan di sana. Jadi harus banyak bersyukur yang sudah memasukkan anaknya ke tempat yang mulia. Ada pun yang belum, rindukan anak Anda tanpa harus Anda paksa. Itu termasuk solusi besar-besaran. Nah, termasuk bagi sekolah-sekolah umum itu mungkin harus ada gerakan-gerakan bersama ya untuk pembenahan moral itu, edukasi yang baik tentang tapi edukasi itu kayak hanya bahasa yang menggantung di awang-awang kok. Susah diterapkan karena edukasi itu hanya akalnya, sementara akalnya menyerapnya tak seberapa, tapi syahwatnya digenjot terus. Ya tetap bahaya. Kami pusing justru itu, ibunda yang solehah. Kami pusing problem itu. Kemudian ada lagi ditambahi dengan orang tua yang tidak dewasa. Kalau tidak kita katakan tidak mengerti atau tidak dikatakan bodoh. Semestinya orang tua yang menemukan begitu bersyukur, ayo anaknya diselesaikan bersama problemnya. Bukan malah marah-marah. Nunggu anaknya hancur. Nah, semoga dia mendengar video kami ini. Mestinya Anda sebagai orang tua bersyukur, ya Allah, kok ditemui sama gurunya, kalau tidak bagaimana anak saya? Apakah nunggu anak Anda jadi pezina atau menjadi orang sudah normal lagi sehingga dengan ibunya sahwat, dengan adiknya sahwat, dengan ini semuanya rusak mentalnya dengan tontonan? Mestinya seperti itu. Nah, ini maka para wali santri seharusnya peka, kau bekerja sama yang baik dengan lembaga sekolah dan sebagainya. Kalau ada laporan demi kebaikan anak, jangan pakai gaya emosi dan sebagainya. Itu guru itu menyelesaikan problem anak-anak Anda harus paham itu. Justru tanggung jawabnya seorang guru untuk menyelesaikan problem. Anda bantu, kok malah marah? Kenapa? Ini kan privasi. Privasimu anakmu daftar ke neraka, Pak. Kan begitu. Ini mau di stop sama gurunya. Mestinya senang kalau marah. Berarti Anda lagi tidak berurusan dengan orang sehat, Ibu. Anda doakan semoga sehat dulu dia. Repot, mestinya senang, berbangga. Karena anak sudah ditemukan tinggal, yuk sekarang di mana? Libatkan psikolog, libatkan ini untuk menyelesaikan problem anak. Kemudian bicara tentang edukasi. Ternyata kami mendiskusikan, kita menyampaikan mendidik anak usia 0 sampai usia 2 tahun, 2 tahun sampai 7 tahun, 7 tahun sampai. Ternyata pendidikan yang paling dahsyat adalah pendidikan contoh. Maksudnya apa? Anak-anak kita itu lebih banyak mendengar dengan matanya daripada mendengar dengan telinganya. Lawang setiap hari ibunya dengan handphone begini, gimana tidak nular ke anaknya? Pahami makna ini? Ini ibunya kemana-mana handphonean, tidak malu itu misalnya lah. Kayak yuk kita sekarang buat edukasi bersama. Kita punya rambu-rambu agar rumah tangga semakin indah dan sebagainya. Kita tuh handphone itu kan digunakan untuk mempermudah permasalahan kita. Ternyata ya ini Herman untuk meringankan tugas kita, meringankan pekerjaan kita. Handphone untuk meringankan kesibukan kita, kan gitu. Sekarang enggak, handphone menambah kesibukan kita. Ini kan kita sudah salah. Yuk seandainya di rumah kita sekarang ada rambu-rambu yang indah, sampai di rumah handphone tidak boleh. Anak kita pun juga demikian. Bahkan seorang ibu yang baik kan berkata, kalau ingin telepon suaminya sekalipun, sayang, mama mau telepon ayah dulu ya. Satu handphone ditaruh di sini. Bukan terus nempel. Kalau seandainya mau nonton video yang baik, sayang, mama mau nonton video ceramah. Kalau tadi beliau ngefan kepada kami katanya, itu karena baik hatinya beliau, bukan karena baiknya di sini. Kalau orang hati baik mah beres.
Bukan karena kami baik. Karena hatinya yang baik, maka jadi ngefans khusnudon. Semoga Allah memberikan kepada kami sesuai dengan khusnudonnya. Jadi memberi contoh di rumah itu penting sekali. Yuk rumah ketiga. Sekarang kita lihat suami istri di bandara, di delay 2 jam. Saya lihat berdua gak ngomong dari tadi. Istrinya nyerong ke sini, gini dok. Allah, 2 jam 3 jam. Handphone Anda tahu dengan siapa komunikasi. Ini gara-gara handphone itu. Sehingga kita sering melakukan sesuatu yang kurang berguna. Apalagi jadi contoh buat anak-anak kita. Kalau saat ini di rumah nanti, kami membuat satu menemukan satu catatan orang barat, orang Amerika, seorang perempuan menulis, di saat Anda harus memberikan handphone kepada putra-putri Anda, dia tidak ada urusan dengan agama, hanya urusan sadar tentang bahaya kerusakan akhlak. 1, handphone milik mama, bukan milikmu sayang. 2, handphone tidak boleh pakai pin. 3, tidak boleh menghapus apapun story. 4, ini. Di rumah letaknya di tempat yang mama bisa ambil, kau ambil. Kalau sudah ada kesepakatan, baru mama belikan handphone. Kita enggak dapat duit sedikit aja mulai sukses latah. Anaknya berikan ini, rusak anaknya. Jadi edukasi ini harus betul-betul sempurna ini. Dari ibunya harus nahan handphonenya. Handphonean, ini sampai di ma. Iya apa sih? Handphone. Sudah gitu kamu jangan main handphone terus. Ini adalah edukasi kayaknya harus difahami. Di rumah Anda juga jadikan rumah indah, bukan rumah sibuk handphone. Baru setelah itu kita bicara dengan anak-anak kita, sehingga nanti kalau sudah ada kesepakatan handphone tidak boleh dihapus, pakai pin, tidak boleh pakai ini semuanya, anak akan waspada. Kalau saya nguploadnya nggak baik, ibu saya tahu. Ini nggak sudah. Paling tidak akan kemudian dekatkan kepada Allah. Boleh sedikit nambah Mas Ibu? Pastikan anak Anda masuk pesantren. 1. Hari ini mungkin ada berkata, tapi anak saya sudah tidak bisa masuk. Kelompok yang kedua, jika putra-putri Anda tidak bisa masuk pesantren jasadnya, maka masukkan pesantren hatinya. Ini saya tambahkan ilmu baru. Gimana masuk ke pesantren hatinya? Mungkin putra-putri Anda sekolah kuliah di Jogja atau di Malang. Berapa uang Anda kirimkan? Anggap saja 1 juta uang sakunya. Anda tambahkan 100.000. 100.000 saja. Dia akan bertanya, mama untuk apa 100.000? Kirimkan sayang ke pondok itu. Anda kasih alamat pondoknya, kasih nomor rekeningnya, dan suruh laporan. Bulan berikutnya pun juga demikian. Bulan berikutnya juga demikian. Bulan ke-6 Anda kurangi lagi menjadi 1 juta. Dia yang bertanya, mama 100.000-nya mana? Dia sudah mulai sambung hatinya. Dulu kalau lewat pondok itu nggak pernah noleh, sekarang sudah noleh. Oh itu yang saya transfer. Googling di internet, dia pasti kalau ada masalah coba-coba mana sih pondok itu. Terus Ustadz itu sambungkan dengan cara yang indah. Kalau tidak bisa mondok jasadnya, pondokkan hatinya. Kemudian di saat dia selesai kuliah mau kerja, sayang, mama sudah tidak ngasih duit lagi ke kamu. Iya, makan saya sudah kerja mama. Iya, tapi ingat, mama ngasih duit berapa setiap bulan? 1.100.000. 100-nya untuk apa? Dikasih. Terus gajimu berapa sekarang? Gaji saya begini. Ayo, 100-nya tetap dilanjutkan sayang ya. Terus sambung. Tiba-tiba kalau anak Anda kaya raya, dia menjadi kaya sama. Hatinya yang mondok. Baik, yang ketiga. Waduh, kalau saya kirimi duit tambahan. Wah, enggak kira dikirim. Dia aja pinter ngambil duit mamanya. Wah, ini kacau ini. Kalau memang ada orang menemukan anaknya sebadung itu, sebandel itu, ambil pertolongan dari Allah secara langsung. Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Anda tolong program kemuliaan di pondok pesantren. Kenapa saya ngomong pondok? Hari ini penting sekali adanya pondok. Kalau memang anak Anda susah dikasih duit pun gak akan disampaikan. Anda bantu anak-anak di pesantren. Anak-anak yang rindu pada Allah dan Rasulnya. Kapan Anda membantu mereka, Allah akan beri bantuan kepada anak Anda secara langsung. Itu janji Allah melalui lisan Rasulullah. Perhatikan mereka, Allah akan perhatikan anak Anda. Tinggal nunggu tobatnya saja. Dan tidak waktu lama akan dia kembalikan ke jalannya Allah ridhonya. Selesai. Ada yang tertinggal satu kayaknya. Apa itu? Yang nggak punya anak gimana Bu ya? Tadi takut ngenes di sini. Masuk majelis ini nggak boleh ada yang ngenes. Bagi yang tidak punya anak, jadikan anak-anak pesantren anak-anak Anda semuanya. Jadilah orang tua asuh bagi mereka. Jangan sampai Anda meninggal dunia, harta itu Anda tinggal begitu saja. Tumpahkan untuk kemuliaan agar Anda punya anak banyak di akhirat nanti. Jangan sampai di dunia tidak punya anak, di akhirat nggak punya anak. Ayo untuk program. Kita punya program pesantren dari Jawa Barat, Jawa Timur, di luar Jawa dan sebagainya. Kita ada program, termasuk dengan Mas Ibu kita membuat An-Nahl, Al-Baca An-Nahl, di situ ada. Itu perlu dikembangkan lagi dan masih banyak lain lagi. Kita akan buat program-program besar terus. Anda bergabung, khususnya nggak punya anak, jadikan mereka anak-anak Anda. Sehingga waktu Anda meninggal dunia, lihat, akan mengalir pahala terus-menerus.
Amin. Ini adalah masalah pendidikan tadi. Sebetulnya poinnya adalah pertama, rindukan anak Anda untuk ke tempat-tempat mulia tadi, kepada pesantren. Tapi bukan berarti ya pesantren asal pesantren. Anda harus memilih pesantren yang mengajarkan kelembutan, akhlak yang mulia, juga jaminan akhlak itu paling penting. Jangan hanya level pesantren-pesantren saja. Anda harus milah dan memilih. Untuk hal ini yuk kita bisa diskusi bersama. Kami rindu Anda adalah orang bahagia, Anda orang selamat, Anda ahli surga. Kepada ibu pengawas terima kasih banyak. Nanti kita ada banyak sekolah bisa dibantu nanti untuk istiawasi. Dari Jawa Timur, Jawa Barat juga ada, di Bogor juga ada, di Cianjur juga ada, di Cirebon banyak, Masya Allah. Belum lompat Pekanbaru dan Batam juga ada, dan yang lainnya. Makasih banyak, Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.